150年。It's pretty old. It's getting pretty old for sure. 对于树来讲，树龄很 Nice. Kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke China menjadi perhatian dunia. Kunjungan ini dipandang sebagai peluang bagi Washington untuk mendapatkan kembali pengaruh strategisnya dengan memujuk China untuk menekan Iran secara ekonomi dan strategis. Namun, AS seperti meninggalkan Beijing tanpa diskusi berarti tentang Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio yang menyebut Amerika mendorong China untuk lebih aktif dalam mengamankan Selat Hormuz. We've made the argument to the Chinese, and I hope it's compelling, and they'll have a chance to do something about it at the United Nations later this week when there's a resolution just condemning Iran on what they're doing with the Straits. Look, there's three things. The Chinese have ships stuck in the Persian Gulf because setting up a system that says we're going to let certain ships through but others not, it's easier said than done. So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf. Peneliti Asia Middle East Center Pijaro Ghazali Idrus menilai Amerika Serikat gagal membujuk China untuk menekan Iran terkait perang di Timur Tengah. Kegagalan ini membuat Amerika Serikat menyiapkan operasi militer baru. Dan kemudian Donald Trump juga gagal menekan Cina untuk kemudian memaksa Iran membuka Selat Hormuz walaupun ada blokade Amerika Serikat. Karena Iran ini pinter, dia sebelum pertemuan antara Cina dengan Trump, ya, Xi Jinping dengan Trump, Iran itu membuka Selat Hormuz bagi puluhan kapal-kapal Cina yang selama ini terdampar di Selat Hormuz. Itu dibuka. Hingga kemudian kan tidak lagi relevan kalau kemudian Trump mengatakan minta Xi Jinping untuk membuka Selat Hormuz. Xi Jinping bilang, loh itu sudah dibuka kok, Iran tidak menutup semuanya. Iran itu tetap memberikan kapal-kapal yang mau lewat di sana selama tidak memusuhi Iran. Diketahui Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi terlebih dahulu berkunjung ke China. Pertemuan tersebut salah satunya membicarakan penyelesaian perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Berebut uranium dianggap menjadi pemicu meletusnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Tak heran, selain digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir, uranium juga digunakan untuk senjata militer hingga keperluan medis. Hampir 100 hari perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berlangsung. Salah satu pemicunya adalah keinginan Amerika Serikat dan Israel menguasai uranium yang dimiliki Iran. Uranium adalah logam berat sumber energi. 1 kg uranium setara 3.000 ton batu bara. Sebagian negara dengan kekayaan alam yang melimpah, Iran diketahui memiliki cadangan uranium yang telah diperkaya hingga 60%. Level ini dianggap sangat sensitif, mendekati level 90% atau level tingkat senjata berbahaya. Tidak heran jika Amerika Serikat dan Israel berambisi menguasai uranium Iran. Sebagai sumber energi super besar, uranium memiliki banyak manfaat. Kegunaan uranium paling utama adalah sebagai bahan bakar reaktor nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaktor nuklir dapat menghasilkan energi listrik super tinggi. Uranium juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan bom nuklir. Senjata nuklir berdampak radiasi mematikan bagi makhluk hidup. Uranium juga digunakan untuk pembuatan kapal selam hingga kapal perang. Tidak hanya untuk keperluan perang, uranium digunakan untuk keperluan medis. Uranium menghasilkan sumber energi yang diperlukan untuk berbagai prosedur medis. Selain itu, uranium juga bermanfaat bagi industri energi hingga penelitian. Saking banyaknya manfaat uranium, tak heran negara-negara berkembang mengolah uranium hingga mencari incaran dunia. Salah satunya Amerika Serikat dan Israel. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran sudah berlangsung sejak akhir Februari. Berbagai perundingan sudah dilakukan, namun hingga kini belum juga menemukan titik temu. Menteri Perang Amerika Serikat meminta kenaikan anggaran perang hingga $1,5 triliun. Tambahan anggaran itu diajukan dengan alasan Amerika memenangkan perang. Perang melawan Iran menelan biaya besar bagi Amerika Serikat sejak konflik dimulai. Pentagon menyebut perang melawan Iran telah menelan biaya setidaknya $29 miliar AS atau sekitar 508 triliun rupiah dalam 74 hari sejak dimulai pada 28 Februari lalu.
Biaya yang dihitung ini hanya mencakup amunisi dan peralatan, belum termasuk kerusakan pada pangkalan militer. Di tengah meningkatnya biaya perang ini, Menteri Perang AS Pete Hegseth mengusulkan tambahan anggaran perang untuk proposal tahun 2027. Tak tanggung-tanggung, rencana alokasi anggaran perang mencapai 1,5 triliun dolar untuk pertahanan. Hegseth mengklaim tambahan anggaran ini karena Amerika Serikat meraih kemenangan besar di medan perang. Namun hal ini mendapat banyak kecaman termasuk dari anggota Kongres. Bahkan Pete Hegseth emosi saat salah satu anggota Senat mencecarnya dengan pertanyaan soal anggaran perang. I just think it's so foolish. Here we are in a committee in the United States Senate, 74 days in, and you're talking about strategic loss. We have the ability to defeat a 47-year threat of a pursuit of a nuclear weapon. We have more leverage than we've ever had. We've had incredible battlefield successes, and you're talking about a strategic loss, cloaked in disingenuous questions. Mr. Secretary, this is how you undercut efforts that could otherwise and are otherwise being very effective. Hegseth menyebut tambahan dana ini dibutuhkan untuk mempertahankan posisi Amerika Serikat sebagai militer terkuat dan paling mumpuni di dunia. Pemerintah AS juga disebut sedang berupaya membangun kembali basis industri pertahanan agar kembali siap menghadapi perang besar. Israel klaim telah menghancurkan ancaman bom nuklir Iran dan siap bertindak lagi melawan Iran. Di sisi lain, pihak Iran mengatakan dua agresi brutal dan melanggar hukum yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel didasarkan pada klaim palsu. הסקנו חלקים גדולים מציר הרשע האיראני שכיתר אותנו מכל עבר. הרחקנו מעלינו סכנה קיומית מיידית של פצצות גרעין ואלפי טילים בליסטיים אותם פיתחה איראן. Saat memperingati Hari Yerusalem, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan percaya diri mengatakan telah menghancurkan sebagian besar poros kejahatan Iran, bahkan menghilangkan ancaman dari bom nuklir. Hal ini dipertegas oleh keterangan Menteri Pertahanan Israel yang mengatakan bahwa perang dengan Iran belum selesai. Israel siap menghadapi kemungkinan dan akan segera bertindak lagi karena proposal melalui Pakistan antara AS dan Iran belum mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. זאת משימתנו לא תמה. עלינו להשלים את יעדי המערכה באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום על קיומה של מדינת ישראל, על כוחותיה של ארצות הברית ועל כל העולם החופשי לדורות קדימה. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa perang yang dihadapi Iran bukan hanya konflik yang menyangkut Iran saja, melainkan pertempuran untuk membela dunia baru. Araghchi mengatakan bahwa Iran telah menghadapi dua agresi brutal dan melanggar hukum oleh Amerika Serikat dan Israel dalam waktu kurang dari setahun. Serangan-serangan tersebut didasarkan pada klaim palsu. The attacks on my people have been justified with false claims that run counter to the informed assessments of the International Atomic Energy Agency and even America's own intelligence community. The truth is that Iran, like many other independent nations, is the victim of illegal expansionism and warmongering. Nyatanya perang antara AS, Israel dengan Iran belum selesai. Saling tolak proposal dalam negosiasi membuat akhir perang antara ketiga negara yang berseteru belum terlihat. Arab Saudi mengecam tindakan provokatif yang dilakukan oleh pejabat pendudukan Israel di Masjid Al-Aqsa. Selain menari-nari di situs suci, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan para pemukim Israel juga mengibarkan bendera Israel. Pemerintah Arab Saudi mengecam tindakan provokatif yang dilakukan oleh pejabat pendudukan Israel. Sudah berulang kali Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Kecaman tersebut disampaikan melalui akun resmi media sosial X Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi mengecam apa yang disebut sebagai tindakan provokatif berulang di Masjid Al-Aqsa. Diketahui aksi provokatif tersebut seringkali dilakukan dengan kelompok pemukim ilegal di bawah perlindungan kepolisian Israel. Berulang kali Ben-Gvir mengklaim kompleks Al-Aqsa sebagai tempat beribadah kaum Yahudi.
Tindakan ini seringkali mengundang kecaman dunia internasional, baik dari Palestina, Yordania, dan komunitas internasional.